Jadi berat sekarang jadi bupati di Sumatera Barat, berat karena ada 3 perda yang harus masuk ke kepalanya dan harus diterapkan. Itu semacam kewajiban itu harus ada. Ya. Jadi itu makanya kita minta yang jadi kepala daerah itu ketiga kekuatan itu ada pada dirinya. Ia tokoh ulama, dia ada tokoh agama. Ya. Kemudian dia juga dirinya sebagai tokoh adat. Kemudian dia seorang cadik pandai. Nah, yang mengerti dengan undang-undang, mengerti dengan pemerintahan. Ya. Jadi hari itu yang layak jadi pemimpin jadi kepala daerah. Oke, Itu sebenarnya. Jadi kita minta yang dipilih oleh rakyat itu adalah mereka yang punya 3 itu. 3 tadi. Ya. Iya nenek mama. Ya. Iya ulama, seorang kiai. Ya. Iya seorang cadik pandai. Cukup berat. Itu yang kita minta. Jadi kalau ke dialog gini kan enak. Iya. Karena berhadapan dengan 3 wawasan yang dimilikinya. Oke, tapi setidaknya mungkin bupati terpilih sekarang tentu bisa juga membuat relasi dengan tokoh ulama, harus mendekatkan diri, nanti masukkan kepada ulama, tokoh adat kan di tiap kabupaten jadi juga ada. Jadi nanti gini dia, siapapun yang terpilih di 19 kabupaten kota yang bertarung hari ini kan tidak semuanya. Iya. Nah, begitu ada kepala daerah terbaru, maka yang 3 ini tokoh adat jangan dibiarkan saja. Harus diisi, kalau tidak diisi oleh preman-preman yang kepentingan proyek yang ada di APBD. Nah, supaya itu tidak terisi, ada pemikiran-pemikiran yang hebat lahir di seorang bupati. Jadi tokoh adat harus masuk ke dalam memberi nasihat, tokoh agama harus ada di dalam sebagai pendampingnya bupati. Kemudian para cadik pandai, para akademisi yang ada di mana saja dari PTS, dari perguruan tinggi negeri ikut mendampingi bupati itu. Hebat juga dia, karena didampingi oleh 3 lembaga besar. Oke, Pak Kemal, baik, berarti memang itu tadi harus dimanfaatkan ya, relasi bupati terpilih harus pandai tadi ke tokoh adat, tokoh agama. Kalau jadi pandai tadi kan ada perantau-perantau yang ya dari perguruan tinggi kalau Sumatera Barat. Ya, misalnya sekarang kita sudah punya Gebu Minang. Gebu Minang itu mulai dari semua negara kita punya. Ada tokoh-tokoh Minang di semua negara itu. Orang-orang hebat baik di perguruan tinggi maupun di pemerintahan dipakai di sana, maupun jadi pengusaha lokal di negara itu. Kenapa kita tidak undang dia? Orang-orang hebat yang berasal dari Sumatera Barat itu. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh bupati sebagai jaringannya untuk membangun kabupatennya. Yang nanti terutama orang perguruan tinggi itu kan orang-orang hebat semua. Itu potensi ya. Perantau-perantau yang sudah ada yang di Unan, ada yang Universitas Negeri Padang, ada yang di UIN di Mambonjol. UIN di Mambonjol. Itu bisa dimanfaatkan oleh bupati terpilih gitu ya. Betul. Untuk mendukung bagaimana daerahnya bisa menjadi maju gitu ya. Jadi artinya dia harus punya dalam manajemen itu kan siapa mengerjakan apa dan bertanggung jawab terhadap siapa. Jadi harus ada prinsip FOAK itu, planning, organizing, kan. Kemudian harus ada controlling dan evaluasi. Harus ada itu, harus ada perencanaan. Maka dia punya sekarang kan Bapeda. Jadi Bapeda itu harus diisi orang-orang hebat. Karena dia harus memprediksi, meramal apa yang akan diarahkan 1 tahun pertama ini, apa yang harus direncanakan pesisir selatan itu. Kalau di bidang ekonomi, apa yang bisa ditumbuhkan di luar pertanian, misalnya kan ada pariwisata misalnya, ada perikanan. Karena menurut hasil penelitian itu artinya sapi-sapi yang paling walaupun kecil-kecil, tapi sapi di pesisir selatan itu sapi yang diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di sana. Karena hasil pertanian Unan, hasil pertanian peternakan Unan mengatakan pesisir selatan menjadi sebuah daerah yang bisa dijadikan model untuk sapi. Untuk sapi. Bukan Payakumbuh. Bukan Payakumbuh. Bukan. Tapi bisa dibibitkan di Payakumbuh. Nanti dibesarkan di pesisir selatan. Selatan. Kalau kita lihat potensi pesisir selatan dengan wilayah yang panjang itu dari utara bagian selatan itu cukup panjang ya, tidak melebar, itu bagaimana potensinya nanti itu? Potensinya itu artinya nanti kan di bidang ekonomi, misalnya di kampungnya Pak Nasrul Habib itu kan ada lokan. Lokan itu kan bisa menjadi pakan ternak. Jadi waktu mahasiswa saya dulu dari UMP, karena itu dari PGSD lagi, kan.
kemudian dia kerjasama. Satu berasal dari air aji, dia buat pakan ternak, bisa menjadi membesarkan telur itu di Pariaman. Oh, berarti Jadi yang unggas. apanya ya? Iya. Limbah lokannya Iya, itu iya, ya? alum Iya, ikannya itu. iya, kulit kerangnya itu ya berarti ya. Jadi one village one product itu ada di setiap nagari di pesisir selatan. Ada, Iya, ada iya. semuanya. Setiap nagari itu ada keunggulan. Ya, ada keunggulan ya. Nah, itu. Seharusnya wali nagari itu didorong bagaimana keunggulan itu menjadi keunggulan komparatif. Ya, karena tidak dimiliki oleh daerah lain, karena hanya bisa tumbuh, hanya bisa ditanam di nagari itu, di negara lain nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini yang harus misalnya gambir khas itu di Tarusan itu beda dengan gambir di 50 kota. Oh, kalau gambir memang khasnya Terusan tadi ya. Ya, Terusan. Dan di bagian selatan enggak muncul itu enggak? Nggak muncul itu. Ya. Ya. Karena wilayahnya pasnya memang di Ya, Terusan. karena dia seharusnya Pemda menyiapkan anggaran dana penyangga untuk bisa tidak dibeli oleh yang 8 orang yang dari luar itu, investor luar, tapi betul-betul dibali oleh Pemda sehingga kegairahan orang untuk mengolah gambir itu ada. Jadi kan dia gunanya kan untuk obat-obatan dan kosmetik. Ya. Nah, seharusnya Pemda membeli. Jadi harganya tidak 6.000 1 kilo itu. Nah, jadi kalau bisa bagaimana merubah namanya itu artinya karet misalnya tidak langsung dikirim tapi diolah semi industri lah. Oh ya, berarti industri harus dikembangkan juga ya. Semi industri Ya, walaupun semi. tidak jadi langsung ban mobil. Ya, itu enggak jadi ya, Walaupun semi tidak gambir tidak langsung menjadi alat untuk kosmetik dan obat-obatan, tapi bagaimana unsur-unsurnya itu diolah semi industrinya di Terusan. Nah, itu. Oke. Baik, kalau bagian selatan? Kalau bagian selatan potensinya ya, bagian selatan itu di luar dia punya sawit, ya juga ada keunggulan-keunggulan yang bisa dikembangkan di sana. Jenis obat-obatan dan sebagainya. Ya, di jenis ikan itu banyak sekali yang bisa ikan banyak yang khas di situ ya, yang agak ya. Kemudian lokan kan bagian selatan juga tadi itu ya. Jadi artinya ekonomi itu kan banyak sektornya. Artinya bagaimana terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan itu pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, kemudian kelautan itu, kemudian di bidang pertambangan, ya kita juga punya tambang, kemudian juga kehutanan, itu semua sektor di bidang pertanian itu yang menggerakkan. Kemudian industri, nah, sebab negara kalau bertahan dia di bidang pertanian, tidak maju-maju juga dia. Maka bagaimana merubah pertanian sebagai basisnya kepada minimal semi industri, ya, kemudian menjadi negara jasa. Jasa itu harus dibangun terus. Nah, jasa itu kan artinya guru itu jasa, tukang masak itu jasa, itu kan. Kemudian tukang yang di UMP sebenarnya kan basi gurunya ada di sana. Untuk menjadi tukang bangunan itu kan ada teknik sipil, kan. Nah, kemudian bagaimana orang menjadi ahli tukang cukur itu kan ada bidang di kosmetik di sana. Apalagi ahli itu kan jasa semua itu. Menjadi juru masak terbaik itu kan ada PKK di sana. Jadi sektor-sektor jasa itu harus dihidupkan oleh bupati yang saya sebagai penerima proposal, seleksi proposal life skill untuk Provinsi Sumatera Barat yang ditempatkan dananya 50 juta satu proposal itu di provinsi, itu proposal dari Pesisir Selatan tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk. Paling kemarin hanya ada di Tarusan satu bengkel. Kemudian tidak lagi dia sekedar dapat, udah selesai. Kemudian ada yang buat makanan di ujung Painan itu. Begitu dapat dana, tidak hidup lagi. Ada lagi dana salon, kita kasih juga di Sago. Di selatan tidak ada yang mengusulkan. Sebenarnya yang membuat proposal itu adalah dorongan dari dinas pendidikan di bidang kabit luar sekolah. Oh, yang luar sekolah. Luar sekolah. Jadi makanya itu yang dibina. Itu yang membina life skill itu. Iya. Padahal ada anggarannya ada di provinsi. Anggarannya ada, bahkan sampai 100 juta kita kasih itu. Untuk memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan itu. Itu di Persilatan Selatan tidak ada yang masuk. Ini.
Makanya itu kepala dinas harus bisa menempatkan orang hebat yang menjadi kepala dinas. Yang mengerti dia wilayah kerja, ruang lingkup kerjanya di dinas pendidikan itu. Baik pendidikan informal, pendidikan non formal maupun pendidikan formal. Itu harus dia majukan, tidak hanya pendidikan formal. Nah, ini sekarang persoalannya itu. Kenapa Brebes Selatan itu sekarang udah masuk nomor 12 ya. Kalau dulu nomor 2 setelah Mentawai. Nomor 2 dari bawah. Dari bawah. Nah, ini. Karena dia banyak sekali kekurangannya. Kompetensi guru diuji, artinya ketuntutan belajarnya lebih hebat murid daripada guru. Nah, jadi kualitas guru itu, jadi kita tidak menyalahkan karena produknya ada tamat PTS yang kualitasnya juga bermasalah. Nah, tapi karena kesempatan waktu itu dia bisa jadi PNS, jadi guru pula dia. Nah, tapi udahlah. Nah, sekarang mobil yang reot itu harus diperbaiki. Nah, ya, mudah-mudahan jadi guru hebat. Oke, baik. Berikutnya apa saran-saran nanti untuk bupati terpilih ini ke depannya khusus untuk Pesisir Selatan? Ya, karena di dalam negara ini tujuan utama negara ini dibentuk adalah membentuk manusia beriman dan bertakwa. Maka yang pertama di bidang ideologi dia harus memajukan rumah ibadah. Ya kan, pesantren, rumah-rumah tapis, sehingga orang menjadi semakin dekat kepada Tuhannya. Ini tugas utama itu, ideologi yang kedua baru di bidang politik, membangun birokrasi pemerintahan. Nah, jadi birokrasi pemerintah itu sekarang kan jam 10 baru masuk, tidak bekerja proporsional, tidak full time, hanya part time. Jadi tukang ojek Yojo, jadi PNS Yojo, banyak seperti itu kan. Nah, jadi itu pemerintahan harus dibenahi menjadi orang-orang zaken ahli. Di bidang politik itu kan, termasuk juga di bidang politik itu seluruh di infrastruktur politik, termasuk suprastruktur politik. Infrastruktur politik kelompok-kelompok masyarakat itu, ya kan, kelompok-kelompok profesional, tokoh-tokoh adat di organisasinya, LKAP, KAN dan sebagainya itu, media massa dibangun itu. Kemudian juga kelompok pendidikan, kelompok kepentingan para pengusaha itu harus dibenahi. Nah, ini kalau enggak nanti pengusaha ini juga tidak membuat pertumbuhan. Dia hanya sekedar cari tanah, kemudian dapat keuntungan, dia bawa lagi keluar. Pesisir Selatan tidak berkembang juga. Jadi jangan terjadi begitu. Nah, yang kita harapkan adalah pertumbuhan yang dinikmati oleh rakyat Pesisir Selatan. Jadi bertumbuh di dalam ya. Tumbuh dari dalam. Itu di bidang politik, gitu kan. Nah, kemudian di bidang ekonomi itu ada bagaimana pertumbuhan dan pemerataan pada bidang pertanian dengan sektor yang banyak-banyak itu, pada bidang industri, baik industri kecil, UKMK, termasuk usaha menengah dan besar itu. Kemudian baru sektor jasa, itu bidang ekonomi. Nah, kemudian baru di sektor budaya. Sektor budaya itu pendidikan, kesehatan, masalah pangan, perumahan, jaminan sosial, social security, kesempatan kerja itu harus disiapkan oleh bupati. Nah, baru nanti di bidang keamanan. Di bidang keamanan ini artinya polisi sebagai keamanan negara, tapi di tingkat kabupaten juga ada Satpol PP-nya. Ini harus juga dibuat menjadi PPNS-nya harus ada. Nah, kalau enggak boleh pula dia menyelesaikan perkara orang. Kemudian di luar itu ada Paganagari. Di setiap nagari juga di Periaman, di kota Periaman itu artinya Paganagari ini dijadikan PNS, dibayar melalui APBD 2 orang setiap nagari. Kota Periaman buat begitu. Itu dalam sebagai apa tuh namanya? Sebagai keamanan negara, keamanan kota. Keamanan kota gitu ya. Kalau negari nanti keamanan bisa negari di kabupaten lah ya. Jadi nanti Kak Satpol PP itu digandeng oleh Paganagari. Paganagari tadi itu. Ya, Paganagari. Itu dibayar dengan APBD sehingga dia proporsional juga. Dan nanti kalau dia sudah menjadi nagari adat, itulah yang akan melaksanakan putusan wali nagari, aturan wali nagari, itu dia. Oh, itu bisa sebetulnya. Iya, itu. Sekarang kan hampir di seluruh Sumatera Barat baru Periaman yang memakai Paganagari itu sebagai aparat keamanan kota. Kota ya. Nah. Oke, semestinya nanti seperti itu juga seperti ya. Itu, ya. Oke. Kan hebat itu bisa Jadi tidak ada lagi yang tidak punya pendapatan. Ya, terlibat seluruhnya ya. Terlibat semua. Oke,
Baik, mudah-mudahan tadi masukan-masukan tadi untuk Pemda ya dengan bupati, dengan wakil bupati dan timnya nanti untuk ke depan ya. Jadi kemudian cara menempatkan orang, cara merekrut orang. Perlu juga proporsional. Ya. Misalnya untuk menjadi camat. Jangan nanti karena Rusmayun Anwar, teman saya itu, sama SMA, sama kuliah juga. Ya. Jangan nanti yang diangkat jadi camat itu orang Painan semua. Nah, walaupun dia APDN harus ada orang Silaut, harus ada orang Tarusan. Jadi Utara Selatan itu punya keterwakilan. Ya, ya. Nah, minimal yang jadi camat di Bayang itu orang Bayang lebih bagus. Ya, lebih tahu dengan lebih tahu negarinya. Iya. Nggak perlulah didatangkan dari mana-mana. Ya, ya, ya. Nah, itu di proporsional. Begitu juga nanti kepala dinas, badan kantor itu dipilih secara proporsional. Kalau dia tidak punya kompetensi ke arah itu, ya, tidak usahlah dipakai. Mungkin nanti dia sebagai sekretarisnya boleh. Ya. Kalau mau dipakai juga. Nah, tapi yang di atas itu harus orang-orang yang punya kompetensi. Supaya yang memikirkan itu kepala-kepala besar. Kepala-kepala besar yang memikirkan. Itu aja itu. Nah, tapi kita mengharapkan Sekda satu karena itu yang akan membina birokrasi. Ya. Ketua Pemda sebagai pembina pembangunan itu harus orang-orang hebat yang diangkat di sana. Ya, sangat penting tuh ya. Sangat penting. Bapeda tadi ya otaknya untuk pengembangan ya. Ya. Sebab nanti seluruh kantor badan yang membuat anggaran itu kan masuk ke Bapeda. Ke Bapeda. Nah, kalau Bapedanya main coret saja, ini penting, ini enggak perlu deh. Tapi enggak mengerti dia kenapa dicoret. Nah, ini kan selama ini kan Bapeda kita sering begitu dia. Tidak paham dengan perencanaan pembangunan. Dan itu memang tadi sebaiknya memang ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya harus Iya, dipikirkan. mana yang jadi arah kebijakan Arah umum, kebijakan, ya. yang strategis, mana yang untuk tahun kedua itu sudah ada program-program begitu. Kalau potensi pariwisata untuk pariwisata mestinya menjadi perhatian. Iyalah, karena itu setelah Monaken itu, Mandeh itu adalah objek wisata yang diakui oleh dunia internasional. Nah, jadi makanya Mandeh itu sudah menjadi resort secara nasional, itu sudah didaftarkan sekarang. Selevel, tapi kok bisa Monaken jauh lebih hebat karena ditata dengan baik. Ya. Perhatian kepala daerahnya ada ke sana. Kemudian nanti sesungguhnya kan juga banyak yang kecil-kecil berdampak juga pengembangan objek wisata yang kecil-kecil ya. Iya, misalnya bisa agrowisata. Ya. Nah, misalnya di Batang Kapas itu apa objek wisatanya? Sambil orang ke sana, orang makan jeruk. Kayak di Tarusan itu kan, ada kebun jeruk itu. Ya. Nah, atau di Air Raji tadi karena dia punya lokan, bisa jadi membuat makanan dari lokan. Lokan. Sehingga orang datang ke sana, ada kas. Ya. Kalau di Balai Selasa memang banyak mungkuy, itu dikembang. Mungkuy. Jadi harus adalah sambil wisata ada yang nikmati orang. Di luar wisata sejarah. Seperti Manderubia. Ya, Manderubia itu bisa dikembangkan sebetulnya ya. Dikembangkan. Misalnya sistem kerajaan di Indrapura, itu harus jadi model. Padahal itu ada potensi ya, karena ada jejak sejarahnya ada. Iya, dan itu semua orang diakui oleh yang kerajaan-kerajaan lain di luar Indonesia, baik yang ada di Brunei, yang ada di Malaysia, termasuk negara-negara lain itu mengakui bahwa mereka punya hubungan baik dengan Indrapura. Oke, jadi sangat bermanfaat. Mudah-mudahan pembincangan kita pada siang ini bermanfaat untuk pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, mudah-mudahan nanti didengar siapa yang terpilih. Kita yang jelas dulu kan datanya sekarang itu calon 02 ya, tapi kan nanti tergantung kepada keputusan hasil hasil rekapitulasi itu. Oke. Baik, Pak Kemar, rasanya sudah cukup perbincangan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi Pesisir Selatan itu yang perlu kita dorong lagi. Sumber belajarnya kurang. Tidak ada anak-anak yang mau kelas 3 yang mau masuk perguruan tinggi hebat itu, mereka tidak punya tempat-tempat les, tempat kursus, tidak ada. Seperti Padang, nggak ada. Seperti Bukit Tinggi, seperti Solo, nggak ada. Jadi ini tidak ada sumber belajar, tidak ada. Itu apakah karena geografisnya atau gimana? Enggak juga motivasinya. Karena tidak ada orang yang mau mengabdi dalam rangka menyiapkan sumber belajar. Baru sekarang saya kan punya rumah tapis. Jadi sekarang rumah tapis itu saya buat pusat kegiatan belajar.
Jadi nanti semua soal, karena saya secara nasional juga ditunjuk Itu oleh Kementerian. Rumah Tapis di mana? Di Kota Prapat. Di Kota Prapat. Ya. Jadi nanti soal-soal CPNS, soal-soal masuk perguruan tinggi hebat itu akan ditaruh di sana. Saya sudah katakan semua kepala sekolah di SMA, SMK di Pesisir Selatan, nanti anak-anaknya dikirim ke Kota Prapat untuk mengambil soal itu. Kopi atau belajar di sana. Kalau itu banyak di Pesisir Selatan mungkin sangat mendukung ya. Ya. Yang pusat-pusat belajar seperti pusat belajar itu maunya, sudah saya cita-citakan begitu. Jadi seharusnya kan guru menyiapkan itu bank-bank soal. Iya. Itu udah punya. Bagaimana mau masuk Harvard University, MIT? Iya. Masuk Riyadh University, gak bisa, Mesir University. Tapi kan orang Pesisir Selatan sebagian kecil kan banyak juga yang hebat-hebat di misalnya di Universitas Andalas, di Universitas Negeri Padang. Itu kan artinya itu lompatan yang di luar terprogram. Nah itu dia, itu kan kayaknya Pak Profesor Manto itu kan di luar dugaan jadi guru besar, jadi dekan. Itu kan di luar dugaan. Iya. Tidak pernah dibuat secara terencana. Terencana ya. Ya. Maka jumlahnya tentu tidak banyak ya sesuai dengan harapan ya. Karena itu hanya saya dulu dari Sanawiyah bercita-cita pertama saya mau jadi camat. Karena milik camat itu pakaiannya gagah kan? Gagah ya. Ternyata situ setelah masuk SMA saya mau menjadi hakim. Jadi hakim ini membuat perkara orang bisa menyelesaikan perkara itu kan. Setelah saya pikir juga hakim ini dosanya banyak pula ini. Bagaimana saya jadi pengacara lah. Sampai sekarang kan saya sudah lulus pengacara terus buru-buru disumpah karena masih PNS. Oh, PNS belum boleh ya? Belum boleh. Nah, itu. Nanti kalau sudah pensiun baru. Nah, itu. Jadi SIM pengacara sudah di tangan saya. Tapi belum boleh melaksanakan. Belum boleh melaksanakan. Oke. Baik. Jadi itu kita harapkan anak-anak Pesisir Selatan itu harus cerdas baca lapang kerja itu. Oke. Baik. Itu. Jadi sumber belajar kuncinya itu. Kunci. Supaya Pesisir Selatan di setiap kecamatan itu kalau bisa ada sumber belajar. Iya. Di Tarusan ada. Ya, tiap kecamatan lah. Kecamatan itu kan. Sampai ke 15 kecamatan sekarang. Nah, itu tugas kepala dinas kita beri beban nanti itu. Bagaimana menyiapkan sumber belajar di seluruh kecamatan di sana ada. Ya. Harus dipikirkan oleh kepala dinas pendidikan ya karena itu ya. Oke, baik Pak. Ya, baik Pak Kemal. Sudah cukup panjang pembicaraan kita, gelar bicara dalam program Obsesi Seru pada siang ini. Mudah-mudahan Bapak Dr. Anus Akmal SHMC adalah putra Pesisir Selatan yang sekarang mengajar di Universitas Negeri Padang dan juga sangat banyak pekerjaan, aktivitas di luar Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama karena Pak Kemal dari putra Pesisir Selatan. Jadi masukan-masukan tadi adalah untuk kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan dengan pimpinan, bupati dan wakil bupati yang akan dilantik berdasarkan hasil pilkada tahun 2020 ini. Siapa saja nanti kita lihat hasilnya, tapi yang jelas ini adalah masukan dari perantau, dosen, akademisi yang ada dari Universitas Negeri Padang. Terima kasih Pak Akmal sudah hadir. Kita tutup gelar bicara pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.